Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi kamu sudah menjadi pria idaman, bukan mencoba. Kamu sudah komunikasi dengan visualisasi dan mantra. Kamu sudah menyerahkan jalannya kepada yang pencipta, dan akhirnya kamu akan mendapatkan hasil disebut manifestasi. Nah, pada saat manifestasi ada dua bentuk yang akan datang kepada kamu, dua bentuk manifestasi. Satu, yang kamu inginkan tiba-tiba terjadi di depan kamu dapat apa yang kamu inginkan. Boom. Kamu ingin wanita cantik seperti A, wanita cantik seperti A datang untuk kamu, selesai. Itu satu. Ingat, hanya ada dua bentuk datang. Bentuk pertama, yang kamu inginkan datang dengan sendirinya, selesai. Jika itu datang, selesai. Oke. Kedua, bentuk kedua dari manifestasi adalah kamu dapat ide. Oke, dapat ide. Jadi misalnya kamu lagi jalan-jalan, atau lagi mandi, atau lagi tidur, atau lagi apapun, kamu tiba-tiba muncul ide di kepala kamu. Dan pada saat muncul ide, jangan ragu, jangan analisa, jangan mikir-mikir dulu, lakukan ide tersebut. Just do it. Walaupun ide tersebut sepertinya tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Nah, bentuk ide seperti apa? Ide adalah sesuatu yang muncul di kepala kamu seperti, coba deh saya coba ini, atau coba deh saya coba itu, atau kamu kesini, kamu kesitu gitu. Misalnya kamu ingin wanita cantik seperti A, terus kamu lagi bengong, tidak tahu apa-apa, kamu sudah visualisasi, sudah mantra, sepertinya semua belum berubah, kamu lagi bengong, lagi diam-diam saja, dan tiba-tiba muncul ide, ke toko buku sekarang, seperti itu. Seperti kepala kamu bicara kepada kamu, toko buku sekarang. Gitu, terus kamu berpikir, ngapain ya ke toko buku? Ada apa ya? Ngapain gitu. Tapi entah gimana, kamu merasa itu ide, dan kamu jangan ragu, dan kamu jangan menganalisa, dan kamu jangan menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya. Jika muncul ide ke toko buku, kamu langsung ke toko buku. Tiba-tiba pada saat kamu ke toko buku, kamu akan dapat ide lagi. Jadi pada saat kamu ke toko buku, ke rak B, kamu ke rak B, tiba-tiba kamu menemukan satu buku, terus kamu menemukan satu buku, terus kamu baca bukunya, terus ternyata bukunya menarik. Tetap masih tidak ada hubungannya sepertinya, tapi ya kamu ikuti saja suara-suara itu atau ide yang muncul di kepala kamu, karena itu manifestasi. Ikuti saja, jangan tanda kutip sok tahu untuk mencari tahu itu hubungannya apa. Ikuti saja. Pada saat kamu baca buku, tiba-tiba kamu membaca satu kalimat itu menarik, terus tiba-tiba teman kamu undang kamu jalan bareng sama dia, dan dia membawa teman wanitanya, ternyata teman wanitanya adalah wanita cantik tipe A yang kamu inginkan. Kamu bingung mau ngomong apa, tiba-tiba dia ngomongin sebuah buku, yang bukunya ternyata yang kamu beli di toko buku, dan tiba-tiba kamu kaget, terus kamu bilang, oh ya, saya juga baca buku itu loh. Tiba-tiba terjadi koneksi secara alami. Nah, jadi itu sebuah contoh, seperti itu cara bekerjanya. Atau kamu juga dapat ide seperti lari pagi, atau nonton TV, atau main internet, atau apapun, ide itu akan muncul. Dan pada saat ide muncul, ingat, jangan ragu, jangan dipikir-pikir, jangan dianalisa, just do it, lakukan saja. Walaupun tidak tampak hubungannya pada saat itu, namun begitu kamu menjalankan ide tersebut, dan akan muncul ide lagi, kamu akan sampai pada tujuan kamu. Dan semua ini akan diatur oleh Sang Pencipta secara misterius. Kamu tidak akan pernah tahu, itu terlalu misteri sama kamu, tapi pada saat sampai ke tujuan, kamu akan tertawa sendiri karena kamu baru bisa menghubungkan satu titik ke titik lain gitu. Jadi kalau ini nggak terjadi, saya nggak akan begini, kalau begini saya tidak akan begini, kalau dari sini saya tidak begini, kalau tidak begini saya tidak akan ketemu dia di sini. Jadi semua itu akan diatur pada saat timbul manifestasi ide. Just do it, lakukan.
Oke? Nah, yang terakhir adalah yang saya sebut dengan blocks. Oke, blocks. Blocks itu adalah halangan. Caranya melewati halangan-halangan. Hanya ada 2 halangan sebenarnya. Hanya ada 2 halangan yang harus kamu lalui di sini, ya. Blocks. Jadi pada saat manifestasi akan kadang suka timbul blocks. Nah, blocksnya atau halangannya apa saja? Blocksnya adalah 2 hal. Yang pertama yang saya sebut dengan sang pencipta sedang bercanda. Oke, sang pencipta sedang bercanda. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kadang kamu ingin wanita tipe A. Kamu ingin punya pacar wanita tipe A. Dan kamu visualisasi dan kamu mengucapkan mantra dan melakukan semua yang saya sudah beritahu kepada kamu. Tiba-tiba kamu diajak teman kamu jalan-jalan dan dia membawa temannya dan dikenalkan kepada kamu. Dan kaget bahwa teman sang wanita adalah wanita A, si wanita A yang kamu inginkan. Begitu kamu ketemu si wanita A yang kamu inginkan dan kalian ngobrol, ternyata cocok. Pada saat itu kamu pasti berpikir, wah ini dia, ini pasti yang akan menjadi pacar saya. Itu yang kamu pikirkan. Dan pada saat itu kamu jalan dengan sang wanita berdua dan kamu sudah dalam hati sudah pasti menyangka bahwa ini sudah pasti sukses karena sang pencipta sudah menjawab tanda kutip doa kamu, permintaan kamu sudah ketemu yang cocok dan dia tipe wanita A yang kamu inginkan. Namun ternyata tiba-tiba setelah 2 kali kamu date atau jalan sama dia malah pacaran sama yang lain. Tentu saja kamu shock dan pasti kamu sangat terpukul. Kenapa? Karena lebih baik si wanita A tidak tampil di depan kamu, tidak nongol di depan kamu dibandingkan dia nongol di depan kamu, tiba-tiba dia hilang. Kamu akan merasa terpukul sekali pada saat itu terjadi. Seperti kamu dipermainkan oleh sang pencipta. Seperti mau dikasih begitu, kamu udah tinggal diambil, tiba-tiba dia hilang. Dan bersiaplah, hal ini tidak akan terjadi 1 kali, tapi bakal sering sekali terjadi. Dan itu sering terjadi kepada saya. Sedikit lagi, sepertinya semuanya sudah lancar, tapi sedikit lagi tinggal penutupan, tiba-tiba semua itu berantakan dan itu cukup membuat stres. Oke. Jadi dulu saya berpikir bahwa jika hal ini terjadi, sang pencipta bermain lelucon dengan saya. Sepertinya saya dikutuk atau apa gitu. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. Kenapa sang pencipta itu jahat sekali, udah memberikan yang saya inginkan tapi tinggal sedikit lagi saya ambil, itu hilang. Oke. Namun akhirnya saya sadar sesuatu bahwa itu bukan sesuatu yang buruk. Ternyata itu memang ditujukan untuk membuat kamu jalan ke arah yang sang pencipta inginkan. Namun kamu tidak akan berjalan jika dia tidak memunculkan apa yang kamu mau di depan kamu. Jadi dia seperti memberikan pancingan kepada kamu untuk, hey, jalan ke sini. Dia memberikan pancingannya adalah dengan memunculkan apa yang kamu inginkan di depan kamu, supaya kamu berjalan ke arah yang dia inginkan, ke satu titik. Tapi bukan berarti hal yang kamu inginkan yang ditimbulkan oleh sang pencipta saat itu kamu bisa dapat saat itu juga. Bukan seperti itu. Jadi memang dia memancing kamu dengan yang kamu inginkan untuk jalan ke satu titik. Nanti dari titik itu kamu akan menuju ke titik lagi hingga kamu dapat apa yang kamu mau. Tapi kadang kita berpikir bahwa jika yang kita mau sudah di depan mata, saat itu juga kita dapat. Belum tentu. Oke? Jadi kembali lagi ke contoh tadi. Jadi kamu ketemu si wanita tipe A, sudah cocok, tapi sudah jalan 2 kali, tinggal dikit lagi jadian, kamu udah senang karena kamu tahu ini yang kamu inginkan. Tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain,
kamu shock. Namun itu hal bagus. Kenapa? Karena fungsi sang wanita tipe A tadi bukanlah untuk jadi pacar kamu, namun dia membawa kamu ke satu titik. Bisa jadi titik itu dia memperkenalkan kamu ke temannya, dan temannya itu memperkenalkan kamu lagi ke temannya lagi, dan temannya itu memperkenalkan kamu ke temannya lagi. Dan itulah wanita tipe A yang sesungguhnya kamu mau. Jadi si wanita tipe A ini punya fungsi membawa kamu ke suatu titik. Dan pada saat tugas, tanda kutip tugasnya selesai, dia hilang. Sang pencipta mengarahkan dia ke yang lain dan kamu ke arah yang lain. Jadi pada saat hal ini terjadi, pada saat yang kamu inginkan di depan mata sudah tinggal kamu ambil tiba-tiba menghilang, jangan ragu, jangan depresi, jangan langsung stop prosesnya. Tidak, ini setengah-setengah jalan. Kamu memang harus berada di titik itu. Jadi sang pencipta itu tanda kutip memancing kamu untuk jalan ke titik yang dia inginkan, yang tentu saja bagus dengan pancingannya itu dengan apa yang kamu inginkan supaya kamu bergerak. Karena jika tidak, kamu akan sulit bergerak. Seperti itu. Jadi anak kecil supaya mau kerjain PR, dia harus dipancing dulu dengan dikasih permen. Jadi kalau PR-nya selesai akan dikasih permen. Seperti itu. Ya, jadi ya hal-hal ini terjadi dan ingat baik-baik. Jadi pada saat sepertinya alam semesta atau sang pencipta mempermainkan kamu, itu sebetulnya tidak mempermainkan. Dia hanya ingin membawa kamu ke satu titik yang memang seharusnya kamu ada di situ. Oke? Jadi jangan sok tahu, biarkan saja itu terjadi. Pada saat itu terjadi kamu ketawa, ya ampun, aku pikir dia yang jadi pacar, ternyata bukan. Dia hanya membawa aku ke satu titik. Dan jika yang kamu inginkan itu bukan yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik pastinya. Oke, saya jamin pastinya lebih baik. Oke? Nah, blok yang kedua, halangan yang kedua adalah kamu harus melepaskan halangan-halangan yang menghalangi kamu. Nah, halangan-halangan ini bisa macam-macam. Bisa teman kamu, bisa pekerjaan, bisa rasa takut, bisa ekspektasi, bisa rencana gitu. Jadi banyak hal yang harus berani kamu lepaskan supaya kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, misalnya kamu meminta, misalnya kamu visualisasi untuk wanita tipe A, wanita cantik tipe A. Nah, lalu tiba-tiba ada teman kamu yang selalu menurunkan menurunkan energi kamu ke negatif. Dia selalu bilang, nggak mungkin lah, bullshit lah, apaan sih, udahlah, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Kamu harus berani melepaskan teman kamu itu, karena itu yang menjadi halangan atau menjadi blok. Oke? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kamu lepaskan. Misalnya pekerjaan atau kadang rencana kamu, ya, itu juga kadang harus kamu lepaskan jika menghalangi ketujuan kamu. Jadi misalnya kamu visualisasi ingin wanita tipe A, dan wanita tipe A itu misalnya hanya ada di kota Bandung, sedangkan kamu harus bekerja di Papua gitu misalnya, atau kamu berencana bekerja di Papua. Kamu harus berani melepaskan pekerjaan kamu dan rencana kamu untuk berada dan mengejar apa yang kamu inginkan. Nah, mungkin pada saat itu kamu berpikir, oke, kalau misalnya saya melepaskan pekerjaan saya dapat pekerjaan dari mana lagi? Saya mau makan apa? Tapi kembali lagi, jika kamu percaya kepada yang sang pencipta yang tahu segalanya, dia akan memberikan kamu pekerjaan baru, dia akan memberikan segala macam yang kamu butuhkan untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi intinya di sini harus percaya, benar-benar percaya dulu baru terjadi. Dan kamu harus mengambil resiko untuk melakukan hal-hal ini dan melepaskan halangan-halangan atau blok-blok yang ada. Oke? Jika kamu
tidak mempercayai ini, kamu bisa kembali lagi ke level 2 dan mengejar wanita. Jika kamu percaya, biasanya halangan yang akan timbul adalah kamu harus melawan keraguan-keraguan kamu dan kamu harus tetap melakukan hal ini walaupun sepertinya tidak ada perubahan. Namun itu justru tes yang harus kamu lewati. Oke?